Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dengan acara materi moderasi beragama. Semuanya sehat-sehat ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah semuanya sehat dan masih tetap bersemangat. Baik, pagi hari ini kita akan bahas materi sketsa kehidupan keberagamaan di Indonesia. Coba Bapak Ibu dilihat di layar ini, kira-kira gambar apa ini? Ada 1-2 kata terkait dengan brainstorming gambar yang ada di layar. Oke, Bapak Hilmi, iya betul. Ini merupakan gambar menunjukkan adanya toleransi antar agama antara seorang biksu dan seorang muslimah. Menunjukkan adanya beragam budaya yang ada di Indonesia. Oke, saya lanjut. Jadi di sini kita akan bahas tentang urgensi moderasi beragama. Jadi apa sih perlunya moderasi beragama? Jadi kita tahu Bapak Ibu, Indonesia itu adalah negara yang masyarakatnya penuh dengan religiusitas. Masyarakatnya merupakan masyarakat yang multikultural. Jadi kalau kita tahu jumlah penduduk Indonesia adalah 275 juta, mendekati 275 juta, dan 87% ini adalah muslim. Yang 7% ini adalah beragama Protestan, 3% beragama Katolik. Selebihnya yang 1% beragama Hindu, 1% beragama Buddha, dan 1%-nya beragama macam-macam yang ada di Indonesia. Ini menunjukkan keragaman beragama Bapak Ibu ya. Nah, selain itu juga menunjukkan berbagai etnis, berbagai bahasa, berbagai suku, dan ini merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia. Bagaimana bisa menjaga kerukunan yang ada di bangsa Indonesia. Ada 3 tantangan. Ya, ada 3 tantangan. Tantangan yang pertama adalah berkembangnya cara pandang, sikap, dan praktek beragama yang ekstrim. Dan mengesampingkan martabat kemanusiaan. Nah, ini yang sering terjadi ya Bapak Ibu ya. Di masyarakat kita ini muncul bagaimana cara konsepnya orang itu melaksanakan ibadah dengan sangat ekstrim. Saya kasih contoh yang paling ringan, misalkan sholat itu bagus. Tetapi kalau sholatnya di tengah jalan kayak apa? Kira-kira mengganggu tidak? Jelas mengganggu masyarakat, jelas mengganggu bagaimana jalan itu bisa tertib. Oke, yang kedua yaitu berkembangnya klaim kebenaran subjektif dan pemaksaan kehendak. Kalau yang pertama tadi masih berupa konsep perilaku ekstrim, ya. Yang kedua ini sudah mengarah pada klaim merasa dirinya benar sendiri. Ya. Kalau sudah begitu apa? Muncul potensi pemicu konflik. Apa yang harus dilakukan? Yaitu mengelola keragaman tafsir keagamaan dengan mencerdaskan kehidupan keberagamaan. Yang ketiga, terakhir. Ternyata ya, di masyarakat itu berkembang semangat beragama, tetapi tidak selaras dengan kecintaan terhadap NKRI. Beragamanya yes, bernegaranya no, atau kebalikannya bernegaranya yes, beragamanya no. Ini menjadikan apa? Menjadikan tidak harmoni. Kalau seperti ini kan tidak harmoni. Nah, makanya caranya seperti apa? Caranya adalah dengan merawat keindonesiaan. Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu.
Kemudian dari sini kita tahu bahwasanya moderasi beragama merupakan perekat. Jadi menjadikan lem antara semangat beragama dan semangat berbangsa. Karena apa? Pada hakikatnya orang Indonesia itu kalau beragama adalah ber-Indonesia, sebaliknya ber-Indonesia adalah beragama. Lah kalau sudah menunjukkan moderat, nanti akan memunculkan perilaku-perilaku toleran, perilaku-perilaku yang menunjukkan mengarah kepada harmoni, mengarah kepada damai. Sehingga apa? Moderasi beragama harapannya nanti akan memunculkan negara Indonesia yang maju. Seperti itu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Terima kasih, pertanyaan yang bagus, betul. Jadi moderasi beragama itu memang sebagai perekat. Jadi sebagai piranti yang bisa membawa bangsa Indonesia pada harmoni, pada kedamaian. Kenapa? Karena kerukunan bangsa Indonesia kan sudah ada sejak dulu. Kalau tidak kita jaga, kebinekaan ini tidak kita jaga, maka jadinya akan kacau. Jadinya akan muncul banyak kerusuhan-kerusuhan. Ini yang tidak kita harapkan. Dan kita menjaga warisan nenek moyang. Oke, Bapak Ibu, supaya tidak boring, ayo menyanyi ya, sama-sama. Oke, ini representatif dari materi saya yang tadi ya. Akulah warga NKRI, akulah warga religi, semangat NKRI, semangat religi, tercapailah bangsa yang harmoni. Oke, kita ulang. Akulah warga NKRI, akulah warga religi, semangat religi, semangat NKRI, tercapailah bangsa yang harmoni. Yes. Oke, itu seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ini kita ulang kembali. Jadi, oke. Jadi kita ulang kembali ya. Jadi ada 3 poin tantangan yang menjadikan urgensi moderasi beragama. Yang pertama, kita ulang ya biar ingat ya. Yang pertama adalah cara pandang yang ekstremis yang menjadikan apa? Mengesampingkan martabat kemanusiaan. Kemaslahatan menjadi terabaikan. Martabat manusia juga akhirnya terabaikan. Yang kedua, berkembangnya klaim kebenaran subjektif. Mengarah pada apa? Pemaksaan. Lah endingnya apa? Akan muncul banyak konflik. Nah ini. Dan yang ketiga, ini yang harus kita waspadai. Yang terakhir adalah berkembangnya semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan terhadap berbangsa dan bernegara. Jadi sebagai slogan tadi, kita berreligi, yes. Kita ber-NKRI juga, yes. Maka harmoni bernegara akan tercapai. Jadilah bangsa yang maju. Oke, seperti itu. Saya akhiri. Kayaknya sudah cukup materi kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu di next time di materi moderasi beragama yang berikutnya. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau menit tiba.